Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Baik, Selamat siang, Bu. ya baik, terima kasih. Eh, Hari ini saya Dr. Nita Handayani, S.Psi M.Si dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma akan menjelaskan terkait dengan eh, resepsi diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi eh, seleksi Serdos tahun 2025. Nah, yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikodiagnostika 2 Observasi. Saya akan menjelaskan selanjutnya adalah tentang deskripsi mata kuliah. Ya, mata kuliah ini mempelajari tentang observasi dalam diagnostik, kemudian mengetahui berbagai bentuk metode observasi, mampu membuat panduan observasi dalam berbagai setting, dan juga dapat melakukan observasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam psikodiagnostik. Selanjutnya informasi umum terkait mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan Psikodiagnostika 2 Observasi dengan kode mata kuliah IT 051357 dengan bobot SKS 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini berada pada semester 4 yang merupakan mata kuliah wajib. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep teoritis tentang intervensi psikologis. Yang ketiga, memiliki kompetensi kemampuan hubungan profesional dan interpersonal dengan melakukan rapor dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Yang keempat, kemampuan komunikasi yang meliputi kemampuan menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan juga menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Yang kelima, mampu mendeskripsikan etika psikologi yang tampak pada kemampuan memahami prinsip etika profesi dan kode etik psikologi, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan kode etik psikologi Indonesia. Untuk sistem pembelajaran, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, dengan rincian 7 kali pertemuan dilakukan secara tatap muka atau luring, yang 5 kali pertemuan dilakukan secara daring, yaitu 4 kali pertemuan dilakukan secara melakukan Google Meeting dan Zoom Meeting, kemudian 3 kali pertemuan menggunakan virtual class. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama menggunakan metode ceramah, di mana saya akan memaparkan materi-materi yang akan diberikan dengan menggunakan proyektor dan juga papan tulis yang berada di dalam kelas. Yang kedua adalah diskusi, di mana yang terjadi adalah diskusi dua arah, mahasiswa dengan mahasiswa dan juga dosen dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan tugas kelompok, di mana dalam satu kelas dibagi ke dalam 5 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang anggota, dan setiap kelompok diminta untuk melakukan observasi ke lapangan, di mana masing-masing kelompok diperkenankan untuk memilih salah satu setting observasi dari 5 setting yang disediakan, yaitu setting psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, dan juga psikologi perkembangan. Adapun output tugas dari tugas mata kuliah ini adalah berupa makalah laporan observasi yang akan disidangkan pada minggu ke-13 dengan nilai sidang sebagai pengganti nilai UAS. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama kuis 10%, tugas 10%, UTS 50%, dan juga UAS 30%. Jika ditotal, semuanya menjadi 100%. Nah, berikutnya saya akan memberikan pemaparan materi terkait dengan mata kuliah Psikodiagnostika 2 Observasi. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan observasi. Baik, bagaimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Baik, Ibu. Baik. Baik, Ibu. Sudah siap untuk mendengarkan materi yang akan saya paparkan? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ibu. Oke, baik. Eh, Baik, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya, teman-teman. Eh, Sebelum kita memulai perkuliahan ini, gitu ya, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, baik, terkait dengan kelebihan dan kekurangan observasi ya. Yang pertama ada kelebihan metode observasi ya. Pastinya teman-teman kan sudah dari awal sudah melakukan observasi awal ya sebelum melakukan observasi pengambilan data. Tentunya teman-teman mengalami gitu ya beberapa hal, entah itu kendala gitu yang dapat bisa menghambat ya proses observasi dilakukan gitu ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari metode observasi. Untuk yang pertama ada kelebihan metode observasi. Yang pertama, memungkinkan untuk melakukan perekaman gejala-gejala pada waktu terjadinya target perilaku dengan apa adanya. Ya, apalagi jika eh, observasinya benar-benar dilakukan gitu ya, teman-teman langsung mengamati secara langsung subjek. Jadi teman-teman bisa mengamati semua perilaku yang ditunjukkan oleh subjek ya dengan natural, dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, dengan pengamatan langsung kita dapat mengetes kebenaran dan keyakinan dari peneliti, kebenaran data dan juga menghapus keraguan adanya bias. Yang ketiga, terdapat studi sosial atau psikologi yang tidak mungkin menggunakan metode lain, jadi hanya observasi merupakan metode satu-satunya yang dapat dilakukan. Contohnya adalah meneliti tingkah laku hewan, gitu ya. Nggak mungkin kan kita wawancara hewan, gitu ya, atau meminta hewan untuk mengisi kuesioner, gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah metode observasi. Kemudian jika subjeknya itu merupakan anak-anak, ya, bayi, atau orang dengan gangguan jiwa, atau dengan orang dengan cacat mental. Jadi memang metode observasilah merupakan metode yang tepat untuk dilakukan. Yang keempat, observasi tidak tergantung pada kemauan objek atau subjek yang akan diobservasi untuk melaporkan atau menceritakan pengalamannya. Misal, bila kita akan mengobservasi orang yang akan menempuh ujian, maka kita tidak perlu menanyakan apakah orang tersebut bersedia atau tidak untuk diobservasi, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh di mana kalau kalian melakukan observasi non partisipan. Jadi kalian bisa melakukan observasi pada kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, tidak perlu ada interaksi sama subjek, tidak perlu tanya-tanya bagaimana perasaan subjek, jadi kalian cukup observasi saja dari kejauhan. Kemudian yang kelima, dapat memperoleh gambaran dari berbagai tingkah laku yang muncul dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Mungkin kalian dari awal pada saat melakukan observasi gitu, kalian sudah menentukan observasi apa yang akan eh, diteliti atau diamati gitu ya. Tapi ada kalanya observasi itu yang muncul itu tingkah lakunya tidak hanya perilaku yang memang diamati saja, ada perilaku lain yang mungkin bisa muncul pada saat observasi dilakukan. Kemudian, nah eh, selanjutnya di sini ada kekurangan dari observasi. Namun sebelum saya lanjutkan, ya ada yang mau bertanya terkait dengan kelebihan dari observasi? Belum? Atau saya dulu yang nanya ya terkait dengan kelebihan tadi kan sudah saya jelaskan kelebihan-kelebihan observasi. Coba siapa yang mau menjawab ya yang bisa menjawab terkait dengan apa saja sih kelebihan observasi? Boleh dijawab secara pemahaman sendiri. Ya, silahkan. Ya, siapa yang akan menjawab? Sebutkan dua saja. Tadi kan ada 5 tuh kelebihan observasi ya. Sebutkan dua saja kelebihan observasi. Saya Bu Ya, silahkan. Siapa namanya? Debbie Winayanti. Ya, silahkan Debbie. Kelebihan observasi yang pertama, memungkinkan melakukan perekaman gejala-gejala pada waktu terjadinya target perilaku dengan apa adanya. Yang kedua, dapat memperoleh gambaran berbagai tingkah laku dalam waktu bersamaan. Oke, baik. Terima kasih Debbie atas jawabannya sudah tepat ya. Itu adalah 2 di antara 5 tadi kelebihan observasi yang sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kekurangan dari metode observasi. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan gitu ya. Yang pertama di sini, jadi observasi sangat tergantung pada individu yang akan melakukan observasi. Ya, yang pertama di sini terjadinya halo effect.
ya. Jadi halo efek ini di mana observer menilai seseorang dengan sikap menggeneralisasikan penilaian positif atau negatif. Jadi misalnya kok ngelihat orang dengan pakaian eh, apa namanya hitam-hitam, pakai gelang banyak, ditindik gitu. Kemudian rambutnya cepak, berwarna. Nah, itu penilaian pertama yang akan kita lakukan, mungkin kita akan berpikiran bahwa orang itu jahat gitu ya. Oh, preman nih, jahat nih. Padahal kan tidak seperti itu, belum tentu seperti itu gitu ya. Jadi ini terjadi halo efek ini mungkin terjadi pada observer ketika bertemu pertama kali dengan si subjek. Jadi si observer ini bisa menilai secara positif atau negatif pada orang yang akan diobservasi. Kemudian yang kedua, adanya refleksi observer. Jadi, ikut berpengaruhnya struktur kepribadian observer. Ini berkaitan dengan latar belakang observer. Dan juga adanya pengaruh pengalaman-pengalaman emosional yang juga dapat terlihat dalam kegiatan observasi. Makanya dipastikan pada saat observasi akan dilakukan, pastikan kondisi kita sebagai observer atau sebagai peneliti itu harus dalam kondisi baik gitu ya. Kalau kondisinya misalnya sedang marah karena ada masalah di rumah, sebaiknya tunda dulu observasinya gitu karena akan mempengaruhi hasil observasi seperti itu. Kemudian ini masih ke dalam refleksi observer ya. Yang ketiga ada pengalaman bersifat selektif ya, berkaitan dengan keterbatasan penglihatan secara fisiologis, juga berkaitan dengan minat di mana observer cenderung mengamati hal-hal yang menonjol atau ingin diamati saja. Nah, ini makanya kalau misalnya nanti kalian observasi gitu ya, dari 8 anggota dalam satu kelompok, pasti tidak semua melihat eh, tingkah laku atau perilaku dari si subjek. Jadi nggak semuanya sama-sama melihat perilaku yang muncul gitu. Ada saja, eh, oh saya tidak melihat perilaku itu muncul Bu saat observasi, tapi anggota yang lain saya melihat Bu. Nah ini terkait dengan keterbatasan penglihatan secara fisiologis gitu ya. Dan juga ini ya ada minat ya, berkaitan dengan minat di mana observer cenderung hanya ingin mengamati hal-hal yang menonjol saja. Jadi hal-hal yang atau perilaku-perilaku yang tidak menonjol itu diabaikan. Padahal bisa saja perilaku tersebut mungkin akan memiliki pengaruh gitu ya pada perilaku subjek. Yang kedua, ya kelebihan yang kedua, kekurangan yang kedua maksud saya, observer dipengaruhi oleh responden yang diamati. Jadi, jika responden yang diamati mengetahui bahwa dirinya sedang diamati, maka bisa terjadi Hawthorne effect. Apa itu Hawthorne effect? Ya, Hawthorne effect adalah suatu kecenderungan pada individu untuk mengatur tingkah lakunya agar tampak menjadi lebih baik, sehingga menjadi berbeda dengan kondisi alamiah. Nah, apalagi kalau misalnya kondisi ini sering terjadi kalau memang dalam satu kelompok 8 orang anggota ikut observasi semua di waktu yang sama, di kondisi yang sama. Nah, pernah terjadi ya, waktu itu pernah di pengalaman di kakak tingkat gitu. Jadi karena observasinya keroyokan gitu ya, bareng-bareng 8 anggota langsung mengobservasi subjeknya ngeh nih sedang diamati. Nah, dia langsung mengatur tingkah lakunya, bahkan kabur gitu karena ini lagi ngapain gitu ya. Kondisinya kok keroyokan gitu diikutin dari tadi. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut ya sebaiknya observasi itu dilakukan secara bergantian ya. Jadi 8 anggota dibagi gitu ke dalam beberapa sesi gitu. Sesi pertama 2 anggota, sesi kedua 2 anggota dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk menghindari Hawthorne effect ini terjadi. Kemudian kekurangan yang selanjutnya observasi bersifat terbatas. Ya, jadi harus menunggu munculnya gejala yang akan diobservasi karena biasanya kalau misalnya pada saat observasi dilakukan kemudian gejala yang akan kita observasi itu tidak muncul, nah itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya dari observasi yang dilakukan. Kemudian yang keempat, nah sebagai metode ya, jadi observasi itu terbatas oleh kurun waktu. Misalnya ketika meneliti riwayat hidup seseorang. Kemudian yang ketujuh, tidak banyak bidang yang dapat diteliti dengan metode observasi sebagai metode utama. Tadi seperti saya jelaskan ya di awal di slide pertama bahwa memang ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya yang memang bisa menggunakan observasi sebagai metode utama, tapi ada kondisi lain yang memang tidak bisa menggunakan observasi sebagai metode utama. Seperti kalian kalau nanti melakukan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini
jarang seseorang melakukan metode atau menggunakan metode observasi. Jadi memang fokusnya hanya pada penggunaan kuesioner saja, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ya, jika menggunakan alat, ya, maka kelemahannya adalah biayanya mahal. Kalau pengen punya alat yang bagus, kemudian hasil rekamannya bagus, otomatis kan kita harus menggunakan alat yang bagus. Kalau alat yang bagus kan pasti biayanya mahal. Kemudian tidak semua dapat menggunakan alat bantu, gitu ya. Ada mungkin hanya bisa menggunakan alat-alat terbatas saja, seperti misalnya kayak pedoman observasi dibantu dengan alat tulis seperti itu. Dan juga dapat menimbulkan kecurigaan dari responden atau subjek, ya, apalagi jika memang di awal kita mau menggunakan metode non partisipan, ya, jadi subjek itu sama sekali nggak tahu mau diamati, nggak tahu mau diobservasi. Jadi ketika subjek ngeh dia sedang diamati, dia akan menimbulkan kecurigaan lagi, ngapain ya kok dari tadi ngikutin, gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih sudah selesai penjelasan materinya. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, siapa? saya Alvin Febrian. Ya, Alvin. Ya, silakan Alvin. Baik, tadi kan Ibu menjelaskan memaparkan materi tentang efek Hawthorne. Hmm. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan jika terjadi Hawthorne effect pada subjek yang sedang kita observasi? Ya, baik. Apa yang harus kita lakukan kalau pas lagi observasi kemudian terjadi Hawthorne effect, ya? Kalau tadi kan saya jelaskan sebelum melakukan observasi baiknya kita meminimalisir gitu agar Hawthorne effect tidak terjadi. Tapi kalau udah observasinya dilakukan, kemudian terjadi Hawthorne effect tadi, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama tentunya kita harus menghentikan dulu observasi, gitu ya. Menghentikan dulu observasi. Jadi kita lihat kondisinya subjek. Pastikan kondisi subjek itu sudah tenang dan sudah merasa tidak diamati lagi, gitu ya, baru bisa melakukan observasi selanjutnya. Atau misalnya ketika sudah ditungguin ya, ternyata subjek tuh masih tetap curigaan gitu, kelihatin ke arah kita terus. Nah, baiknya observasi dilakukan di hari lain. Jadi jangan memaksakan untuk terus melakukan observasi padahal kondisi subjek itu sudah mengalami perubahan atau karena dia curiga sedang diamati. Seperti itu. Alvin, apakah bisa diterima? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Alvin. Kemudian, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Saya Muhammad Sultan Karumi, Bu. Ya, silahkan, Sultan. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa observasi itu sebagai metode terbatas oleh kurun waktu ya, Bu. Ya, benar. Misalnya meneliti riwayat hidup seseorang. Nah, Mm-mm. itu tuh maksudnya tuh bagaimana ya, Bu? Ya, baik. Jadi ketika kita ingin mengobservasi atau mengamati ya tentang riwayat hidup seseorang, itu observasi tersebut hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, jadi tidak bisa mengobservasi seluruh kurun waktu si subjek itu, gitu. Jadi misalnya ketika peneliti ingin mengamati perilaku. Nah, perilaku yang bisa kita amati itu adalah perilaku pada saat tertentu saja, gitu. Tidak mungkin bisa mengobservasi perilaku yang terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Jadi memang terbatasnya di situ. Apalagi kalau misalnya terkait dengan kebetulan kita misalnya lagi mengobservasi seseorang untuk riwayat hidup, kemudian seseorang tersebut pindah domisili. Nah, kita kan tidak mungkin ikut pindah untuk mengikuti subjek. Atau subjek itu misalnya kebetulan pada saat observasi dilakukan gitu, ternyata meninggal dunia. Nah, itu kan berarti observasi tidak bisa diteruskan dan terbatas pada waktu tersebut. Seperti itu. Sultan, apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Bisa, Bu. Baik, terima kasih Sultan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau begitu saya ingin bertanya satu lagi pertanyaan ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan Hawthorne effect ya tadi pada kekurangan observasi. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, siapa? Saya S.Psi. Iya, silakan Saya Esa. ingin menjawab suatu kecenderungan pada individu untuk mengatur tingkah lakunya agar tampak menjadi lebih baik, sehingga menjadi berbeda dari kondisi alamiah. Oke, baik. Terima kasih Esa atas jawabannya sudah tepat ya terkait dengan Hawthorne effect. Jadi adanya eh, perubahan gitu ya, kecenderungan untuk mengatur tingkah laku ya dari seorang individu ketika eh,
terjadi atau merasa diamati, seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Tidak ada, Ibu. Ya, tadi baik kalau untuk tugas gitu ya, pasti kan teman-teman sudah melakukan apa namanya observasi pengambilan data ya sebelumnya. Kemudian terkait dengan materi hari ini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi saya mau minta teman-teman nanti membuat narasi ya, mendeskripsikan terkait dengan eh, kendala-kendala gitu ya yang terjadi pada saat observasi dan disebabkan oleh kekurangan yang mana ya yang tadi saya jelaskan dari materi. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan ya secara berkelompok ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan di Google Drive ya seperti biasa untuk pengumpulan tugas. Linknya ada di grup WA. Tugasnya dikumpulkan besok ya tanggal 5 Juli 2025 paling lambat pukul 23.00. Gitu ya, sudah jelas terkait tugasnya. Jadi membuat narasi ya, mendeskripsikan kendala-kendala apa yang teman-teman alami beserta anggota kelompok lain ketika teman-teman sedang melakukan observasi pengambilan data. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, kalau misalnya sekarang belum ada yang ditanyakan, kemudian nanti ketika live room ya, ada yang mau ditanyakan silahkan untuk menghubungi saya via WhatsApp ya. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan observasi bisa dipahami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh meninggalkan room. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Makasih Ibu. banyak, Ibu. Sama-sama.